Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh bertemu untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Bersama saya ada Pendeta Edward Taliwongso, ada Pendeta Widodo Purwanto. Untuk mengawali pelajaran kita pada saat ini, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kebutuhan kami yang terbesar pada saat ini adalah kehadiran kuasa Roh Kudus yang telah memberi ilham kepada para penulis Alkitab di waktu yang lalu untuk mengilhami kami ketika kami mendiskusikan, membahas pelajaran ini. Dan biarlah kami boleh memahami akan cinta kasih-Mu yang sangat besar untuk menyelamatkan kami. Adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kitab Ibrani pasal berapakah yang akan kita pelajari pada saat ini? Yaitu Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 terbagi dalam beberapa bagian. Ayat 1 sampai 4 berbicara tentang perlombaan iman dengan nasihat untuk supaya kita menang, kita harus melihat kepada Yesus. Ayat 5 sampai 13 merupakan ganjaran yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Ayat 14 sampai 17 merupakan tantangan hidup damai dengan semua orang, tantangan untuk hidup kudus dan murni. Sahabat ini, pelajaran kita berfokus pada ayat 18 sampai dengan 29. Pada ayat 18 sampai 24 pada bagian yang pertama dari pelajaran kita untuk sahabat ini, berbicara tentang kontras dua gunung, yaitu Gunung Sinai dengan tokohnya adalah Musa, dengan penekanan pada hukum Allah yang sering kita sebut sebagai perjanjian yang lama. Kemudian yang kedua, yaitu Gunung Sion, dengan tokohnya adalah Yesus, yang kita sering sebut dengan perjanjian yang baru, penekanannya ada pada kasih karunia. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari ada pada ayat 25 dan 27 atau sampai 27 yang merupakan amaran, peringatan tentang bahaya ketidakpercayaan antara orang-orang percaya. Dan yang ketiga adalah ayat 28 dan 29 yang berbicara tentang kedatangan Yesus sebagai Raja yang menyelamatkan umatnya, dan pada sisi lainnya kedatangan Yesus atau kedatangan Allah sebagai api yang digambarkan sebagai hakim yang akan memberikan penghukuman bagi yang tidak setia kepadanya. Semoga informasi ini menyiapkan kita untuk mempelajari pelajaran kita pada Sabat hari ini, dan kita akan dahului dengan pengertian dari ayat inti atau ayat hafalan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan dari ayat inti maka ada 3 hal yang ingin saya angkat di bagian saya ini. Yang pertama adalah kata kita, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan bicara sedikit tentang apa arti kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu kemudian frase marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Nah, yang dimaksud dengan kita di sini adalah pertama tentu konteks kitab Ibrani adalah penulis dan pembaca kitab Ibrani. Karena seringkali dia juga katakan kamu. Tetapi pada kesempatan ini dia katakan kita, ya. Kita, penulis dan pembaca kitab Ibrani. Yang kalau kita baca terus mulai dari atas, di ayat 2 dia katakan kita semua sementara dalam perlombaan iman. Jadi di sini yang dimaksud dengan kita adalah mereka yang sementara dalam perlombaan iman. Lalu di ayat 5 kalau kita baca Ibrani 12, mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu kemudian tentu saja maka artinya di sini kita adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai 3 hal. Sebagai Raja, sebagai Imam, sebagai perantara perjanjian baru, dan yang sekarang dia sementara duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Jadi siapa saja
kita yang masuk kepada kategori yang terakhir ini, maka sebenarnya manfaat atau pekabaran ini juga untuk mereka itu juga. Nah, lalu kemudian di dalam ayat inti, di sana disebutkan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, maka penggoncangan bumi itu biasanya adalah ketika Tuhan mengintervensi, ya, ketika Tuhan mengintervensi dengan kehadiran dan Dia menyelamatkan umatnya. Nah, di dalam konteks kitab Ibrani ini sebenarnya adalah sebuah suksesi kekuasaan. Mengapa? Oleh karena pada saat kita mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Raja dan mengakui pemerintahannya, itu berarti kita tidak lagi mengakui legitimasi dari kerajaan yang sebelumnya. Para pembaca Ibrani, mereka hidup di zaman ketika Roma yang menjadi penguasa. Dan ketika mereka berkata dan mengakui bahwa Yesus sebagai Raja di atas segala raja, mengakui pemerintahannya, itu berarti mereka mengakui Yesus sebagai pemerintah atas kerajaan yang tidak dapat digoncangkan itu. Jadi yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak dapat digoncangkan itu ada 3 hal. Berkenaan dengan lokasi, lalu kemudian berkenaan dengan rakyatnya, lalu kemudian berkenaan dengan sistem pemerintahannya. Mari kita mulai dari yang pertama, lokasi. Yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak dapat digoncangkan itu adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, yang walaupun bumi ini akan digoncangkan, tetapi bumi yang baru dan langit yang baru itu adalah tempat di mana Yesus Kristus dan umat-umatnya akan ada di sana. Lalu yang kedua, rakyatnya. Siapa yang akan jadi rakyat kerajaan itu? Adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, sistem pemerintahannya. Kerajaan milik Yesus Kristus di mana orang-orang percaya bukan hanya menjadi rakyat, tetapi akan turut memerintah sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini. Itu ada di Wahyu 20 ayat 4 dan 1 Korintus 6 ayatnya yang ketiga. Jadi itulah yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, lalu kemudian di sana disinggung tentang mengajak untuk marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya kita beribadah? Sebenarnya ibadah itu adalah sebuah tanggapan kita untuk semua kebaikan yang Allah telah berikan melalui Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan kita beribadah. Di zaman perjanjian baru ini, ibadah itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan tidak lagi dalam bentuk darah hewan, ya, tetapi rasa syukur, perbuatan baik dan hidup yang benar dari para penyembah. Itulah ibadah yang sejati. Kalau kita baca contohnya Raja Daud di Mazmur 51 ayat 18-19, dia katakan Tuhan tidak lagi berkenan kepada korban sembelihan, tetapi jiwa yang hancur, ya, a contrite heart, hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, itulah yang Tuhan tidak pandang hina. Lalu kalau dalam konteks kitab Ibrani, yang dimaksud dengan hidup yang benar adalah kasih persaudaraan, menunjukkan kasih kepada sesama saudara, ramah, mengunjungi mereka yang teraniaya, menolak persinahan dan ketamakan. Itu konteks di dalam kitab Ibrani tentang bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus, kitab yang lain, kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dia katakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seringkali kita berpikir bahwa ibadah itu adalah jam-jam ibadah, hari Rabu, hari Sabat. Tidak, ibadah sebenarnya itu adalah gaya hidup kita. Kita ini sebenarnya diciptakan sebagai makhluk yang beribadah. Tetapi oleh karena dosa, maka ibadah itu sepertinya dibatasi kepada jam-jam ibadah saja. Tetapi sebenarnya ibadah itu adalah gaya hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita menjadi sebuah cerminan bagaimana kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak dapat mengasihi saudara-saudara kita yang dapat kita lihat hari demi hari. Nah, itulah sebabnya mengapa kehidupan beribadah itu lebih dari hanya sekedar menyanyi, berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah gaya hidup. Itulah artinya menjadi penyembah-penyembah yang mengucap syukur dan ibadah yang sejati. Baik, terima kasih pendeta. Di pelajaran sekolah sahabat kita juga menyinggung tentang Bukit Sion, ya.
Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah." Di manakah Bukit Sion ini? Kita harus kembali melihat secara sejarah ke belakang. Secara geografis, bukit atau Gunung Sion adalah sebuah bukit yang masih ada di dalam batas kota Yerusalem. Tempat ini menurut Clifford dan Levinson, para scholars Alkitab, menurut mereka ini menjadi pusat di mana orang Israel melakukan kebanyakan ritual keagamaan mereka. Dan merujuk kepada ayat Alkitab pertama yang menuliskan Sion, 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, maka sebenarnya Sion ini adalah benteng timur, tempat atau kubu perlindungan orang Yebus yang menantang Daud dengan mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengalahkan kami pada waktu itu. Maka pada saat itulah Daud berhasil merebut tempat perlindungan orang Yebus itu, Sion, yang disebutkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dan di tempat inilah Daud mendirikan kekuasaannya. Kalau kita baca selanjutnya, maka dikatakan di sana bahwa dari tempat itu Daud memperkuat kekuasaannya. Dari tempat di mana dia merebut benteng pertahanan itu dari orang Yebus. Dikatakan di sana di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 9 dan 10. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu, Sion, dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Jadi tempat ini secara geografis adalah milik orang Yebus, kemudian direbut oleh Daud dalam peperangan, dan dari tempat itulah Daud memperkuat kekuasaannya. Dan di sana disebutkan juga tempat di mana Allah berdiam, tempat tinggal Allah, menurut ayat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Mengapa? Karena ditandai dengan dua peristiwa. Kenapa disebutkan Allah tempat tinggal Allah? Yang pertama, dipindahkannya tabut perjanjian ke Yerusalem. Jadi ke Yerusalem dipindahkan tabut perjanjian. Kalau kita mau menelusuri ceritanya, setelah berangkat dari Sinai, bangsa Israel bergerak menuju tanah perjanjian. Dan orang Israel selalu membawa tabut perjanjian sebagai bukti bahwa Allah menyertai mereka. Karena memang Allah berjanji kepada Musa bahwa Allah akan selalu beserta dengan Musa. Bukti penyertaannya itu adalah bangsa Israel selalu membawa tabut perjanjian. Dan kemudian tabut perjanjian oleh Daud dipindahkan ke tempat di mana dia berkuasa, ke Yerusalem. Dan akhirnya dengan demikian tempat tinggal Allah, lambang penyertaan Tuhan, kehadirannya itu berpindah dari Sinai, dari antara Israel kuno kepada tempat di mana Daud meletakkan tabut perjanjian itu. Yang kedua, kejadian yang kedua adalah pembangunan bait suci oleh Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 sampai 8, kita tahu bersama Salomo melanjutkan blueprint yang sudah dibuat oleh ayahnya. Di tempat itu dia membangun Ka'bah, mendirikan bait Allah, yaitu di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni tempat pengirikan ornan orang Yebus itu, Sion, yang disebutkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Jadi, Paulus sebagai penulis surat Ibrani menggunakan Gunung Sion secara sinonim dengan menunjukkan itu sebagai kota Allah yang hidup dan sebagai Yerusalem sorgawi, yang sejarahnya diangkat dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi secara spiritual, Gunung Sion ini adalah tempat di mana Allah yang kudus tinggal. Dengan demikian, tidak diizinkan pula oleh dia sesuatu yang tidak kudus atau tidak sempurna berada di sana. Dan ini merupakan metafora dari penyebutan tempat itu sebagai tempat tinggal Allah. Lantas siapa yang memberi nama Sion? Kita tahu bersama bahwa kitab suci menunjukkan beberapa warisan tentang pekerjaan penebusan Allah, bahkan sebelum nama Sion itu muncul ke permukaan. Sebagai contoh, Abraham setuju untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia mengikat anak laki-lakinya yang dijanjikan, satu-satunya, dan bersiap untuk mempersembahkannya dengan keyakinan bahwa Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri seekor anak domba dan korban bakaran. Dan itu terjadi di Bukit Moria. Ditulis dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 24. Di gunung ini juga Yakub mendapat mimpinya yang memungkinkan dia
melihat ada akses ke surga. Di dalam Kejadian 28 ayat 11 ya, dituliskan di sana. Kemudian Daud membeli tempat pengirikan ornan orang Yebus dan mengorbankan lembu untuk menebus dosanya di gunung ini. 1 Tawari 21 ayat 14 sampai 18. Di sanalah Salomo membangun bait Tuhan yang megah, dan menurut para scholars kemungkinan pada waktu Salomo selesai mendirikan bait suci, di sanalah disebutkan tempat itu sebagai Gunung Sion. Jadi originally orang Yebus sudah ada tempat perlindungan Sion, tetapi kemudian muncul ke permukaan dari sejarah bangsa Israel dan diakhiri dengan dibangunnya Yerusalem oleh Salomo dan disebut Gunung Sion. Lantas apa artinya Gunung Sion itu? Menurut para scholars, secara etimologi kata Sion itu tidak pasti datangnya dari mana. Namun secara dominan, Sion muncul 152 kali dalam Perjanjian Lama dan 7 kali dalam Perjanjian Baru, dan tidak hanya menggambarkan gunung, tetapi menggambarkan kota Daud, kemudian menggambarkan kota Yerusalem dan juga inhabitants, penduduk di dalamnya. Bahkan seluruh bangsa Yahudi digambarkan sebagai Sion. Kemudian Yerusalem 1000 tahun, Yerusalem surgawi digambarkan di dalam perjanjian baru. Dan kemudian Yerusalem yang kekal ini dan masyarakatnya juga disebutkan sebagai penggambaran dari Gunung Sion. Nah, arti Gunung Sion sebenarnya adalah sebagai tempat perlindungan. Suatu tempat yang ditandai sebagai tempat perlindungan. Jadi dengan demikian ketika para penulis Alkitab menggunakan Sion sebagai tempat tinggal Allah, maka benar-benar dari sanalah kita mendapatkan tempat di mana kita boleh berlindung dari segala macam ancaman dan kita mendapatkan pengharapan. Nah, kenapa nama tersebut? Apa pentingnya nama ini sih sebenarnya? Kenapa harus pakai nama Sion? Maka dikatakan di sana bahwa Gunung Sion ini secara spiritual dan secara historikal itu penting dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan perjanjian, di mana Allah terus menyertai mereka. Dan secara dominan sebenarnya Sion melambangkan kehadiran Allah untuk menyertai umatnya. Contohnya Mazmur pasal 48 ayat 1-3, Amos pasal 1 ayat 2, Mazmur 133 menjelaskan tentang berkat Allah datang dari gunung Sion. Artinya tempat ini penting karena pada waktu tabut perjanjian dipindahkan ke sana, di Ka'bah yang didirikan Salomo, maka dari sanalah kemuliaan Tuhan itu bersinar. Dan ini tidak hanya melambangkan kemegahan, tetapi melambangkan tentang penyertaan Tuhan di masa yang akan datang. Tidak salah kalau kitab Ibrani menjelaskan tentang kota Sion ini, Gunung Sion ini sebagai tempat tinggal Allah, Yerusalem surgawi. Jadi ini penting digunakan untuk melambangkan bagaimana Allah terus menyertai umatnya sampai di masa yang akan datang. Terima kasih Pendeta Widodo yang sudah memberikan kepada kita gambaran bahwa kota Sion itu, Bukit Sion itu lebih banyak pengertiannya kepada kota Yerusalem surgawi. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 22, disebutkan di sana, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Pertanyaan yang penting untuk dijawab pada ayat ini adalah, ada apa di Bukit Sion dalam gambaran ini? Kita bisa lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat hari Minggu disebutkan dalam konteks Ibrani, Gunung Sion adalah tempat di mana semua peristiwa yang berikut ini terjadi, yaitu ada pesta pertemuan yang merayakan pentabisan pemerintahan Yesus sebagai raja. Yesus dalam pelayanannya sebagai imam yang kekal, imam besar yang kekal. Kemudian peresmian perjanjian baru yang dibuat di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan kedua yang bisa ditanyakan dari ayat ini adalah, siapa yang akan datang atau pergi untuk masuk ke Bukit Sion? Kembali pelajaran sekolah Sabat hari Minggu menjawab, kumpulan malaikat yang tak terhitung banyaknya. Tuhan sendiri dan Yesus yang menjadi pusat perayaan yang berada di kota Sion. Selanjutnya juga dikatakan yang akan datang itu adalah kita.
atau dalam bahasa Ibrani 12 ayat 22 menyebutkan sebagai kamu, yaitu saudara dan saya. Kita datang melalui iman dalam pribadi yang mewakili kita, yaitu Yesus Kristus, ke Bukit Sion ini. Kita yang adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kehadiran kita di dalam acara inaugurasi atau pentabisan ini diwakili oleh Yesus Kristus. Di mana dalam pelajaran kita di waktu yang lalu, peristiwa pentabisan ini terjadi setelah Yesus naik ke surga pada hari ke-40 sesudah kebangkitannya. Selanjutnya kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pertanyaan yang berikutnya adalah, siapakah anak sulung di sini? Dan bukankah Yesus adalah anak sulung? Pelajaran sekolah Sabat di hari Minggu mencatat, kita, saudara dan saya, adalah anak-anak sulung ketika nama kita terdaftar di surga. Di dalam kitab kehidupan tentunya. Kita disebut sebagai anak-anak sulung karena kita berbagi warisan dari anak yang sulung itu, yaitu Yesus Kristus yang melampaui segala kesempurnaan. Jadi kita dapat pengertian yang jelas bahwa anak-anak yang sulung itu adalah kita, sedangkan anak yang sulung itu adalah Yesus Kristus itu. Baik, terima kasih Pendeta. Dan sekarang ada satu tema juga yang diangkat oleh penulis pelajaran sekolah Sabat, yaitu tentang penghakiman. Ada 3 pertanyaan yang akan kita coba dalami, yaitu tentang siapa yang akan dihakimi, apakah semua manusia? Lalu kemudian kapan waktu penghakiman itu dimulai? Lalu yang ketiga adalah bagaimana proses penghakiman itu. Nah, mari kita lihat satu demi satu. Pertanyaan yang pertama, siapa yang akan dihakimi oleh Allah? Apakah seluruh penduduk dunia? Jawabannya adalah ya. Baik orang benar maupun juga orang jahat nantinya akan dihakimi. Tetapi penghakiman ini membawa manfaat yang berbeda. Bagi orang benar ini adalah sebuah kabar baik. Sementara bagi orang yang menolak kasih karunia Tuhan, penghakiman itu memiliki konotasi ketakutan, ya, penghukuman, bahwa mereka akan menerima ganjaran oleh karena mereka menolak kasih karunia Allah. Saya akan baca beberapa ayat untuk melihat, ya, bagaimana tentang konsep penghakiman ini sebagaimana yang ada di Perjanjian Baru. Yang pertama di 2 Timotius 4 ayat 1. Di sana dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi baik orang yang sudah mati maupun orang yang hidup itu akan melewati masa penghakiman. Lalu kemudian di 1 Petrus 4 ayat 17 di sana diberikan informasi kalau demikian siapa yang akan lebih dahulu dihakimi. Kalau kita baca 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi yang harus dihakimi, penghakiman itu dimulai dari umat-umat Tuhan. Rasul Petrus menggunakan istilah pada rumah Allah sendiri. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ini kata-kata dari Rasul Petrus ya, dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi di situ kita lihat sudah ada urutan sebenarnya yang diberikan bahwa yang akan dihakimi baik orang mati, orang hidup, dan kemudian yang akan mulai adalah pada rumah Allah sendiri. Nah, kapan proses penghakiman itu dimulai? Kalau ini sebenarnya adalah sebuah topik yang untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan lebih banyak waktu. Tetapi mungkin secara singkat saya mau jelaskan, saya mau kutip apa yang dipercaya oleh Gereja Advent dalam buku 28 Uraian Dasar Kepercayaan Gereja, halaman 357. Ya, di sana dikatakan mengenai penghakiman terakhir. Peristiwa pada hari pendamaian atau hari grafirat menggambarkan ketiga fase penghakiman Allah yang terakhir. Jadi ada 3 fase penghakiman Allah, yakni 1 disebut penghakiman pra-milenium.
atau lazim juga disebut penghakiman pemeriksaan yang kita sebut investigative judgment, ya, yang juga dikenal dengan sebutan penghakiman pra-advent. Artinya pra-advent artinya adalah penghakiman yang sudah dimulai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan singkat cerita, kita tidak punya cukup waktu. Gereja Advent percaya bahwa ini dimulai ketika nubuatan panjang 2300 petang dan pagi di Daniel 8 ayat 14 itu selesai, maka penghakiman itu baru dimulai, ya. Cocok juga dengan pekabaran 3 malaikat Wahyu pasal 14, pekabaran malaikat yang pertama yang mengatakan karena telah tiba saat penghakimannya. Lalu penghakiman yang kedua adalah penghakiman milenium. Kata milenium di sini mengisyaratkan ada periode 1000 tahun di sana. Ya. Lalu yang ketiga adalah penghakiman eksekusi atau penghakiman pelaksanaan. Ini akan terjadi pada penghujung milenium itu atau setelah masa 1000 tahun itu, pengadilan eksekusi. Nah, yang berikut adalah bagaimana proses penghakimannya. Nah, seperti pengadilan di bumi memiliki alat bukti, maka penghakiman yang kita pelajari, fokus dari pelajaran ini sebenarnya adalah penghakiman fase pertama, ya. Itu juga mempunyai alat bukti. Maka di dalam proses penghakiman ini dibukalah semua alat bukti. Kita akan lihat sebenarnya ada 2 kitab, ada 2 jenis kitab yang digunakan sebagai alat bukti. Kalau kita lihat ke Wahyu 3 ayat 5, ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus katakan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kita sudah dapat clue bahwa kitab yang pertama singular hanya satu, yaitu yang disebut dengan kitab kehidupan. Apa isinya? Isinya adalah daftar nama orang-orang yang telah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu alat bukti yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka Wahyu 20 ayat 12, ya. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, ya. Dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah, nah ini cuma satu, sebuah kitab lain. Jadi dia bedakan antara semua kitab dan ada kitab yang lain, sebuah kitab, yaitu kitab kehidupan. Kita sudah tahu tadi itu apa, yaitu berisi daftar nama. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, jamak ya, lebih dari satu. Jadi, yang pertama, alat bukti yang pertama yang kita sebut dengan kitab kehidupan, singular, itu berisi daftar nama. Dan yang kedua adalah kitab-kitab, ya, dan itu berisi semua perbuatan-perbuatan. Dan itulah alat bukti yang akan digunakan. Dan kalau kita baca contohnya Ellen White di dalam buku The Great Controversy, halaman 484, bagaimana urutannya, siapa yang akan lebih dahulu diperiksa? Ini yang menarik. Dia katakan, saat buku catatan dibuka dalam penghakiman, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus direview, ditinjau kembali di hadapan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik kata-kata ini. Dimulai dengan mereka yang pertama kali hidup di bumi. Berarti dimulai sejak dari periode Adam. Lalu kemudian dikatakan pembela kita, our advocate, Jesus Christ, menyajikan kasus setiap generasi berturut-turut dan ditutup dengan yang hidup. Nah, jadi di sini kita temukan bahwa menurut Roh Nubuat, urutannya adalah dimulaikan dari mereka yang sudah mati, ya, dari mereka yang sejak awal dunia ini, dan ditutup kepada mereka yang masih hidup sampai orang yang terakhir hidup sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diselidiki dengan cermat, nama diterima, ada nama yang ditolak. Ketika ada dosa yang tersisa di buku catatan, tidak bertobat dan tidak diampuni, nama mereka akan dihapus dari buku kehidupan dan catatan perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. The Great Controversy halaman 484. Jadi itulah prosesnya
urut-urutannya berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat yang sudah kita bandingkan pada kesempatan ini. Baik, terima kasih pendeta. Pelajaran penting lain yang diangkat oleh penulis Sekolah Sabat kita juga diambil dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 dan seterusnya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, apa yang penting dari ayat ini dan pelajaran yang kita pelajari melalui pelajaran Sekolah Sabat? Apa pengertian langit dan bumi? Yang pertama, itu yang penting harus dijawab. Pengertian tentang langit dan bumi digoncangkan, di dalam perjanjian lama penggoncangan bumi adalah satu tanda kehadiran Tuhan Allah. Contoh, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya menyala-nyala. Jadi ada bukti tentang kehadiran Tuhan di mana bumi dan langit digoncangkan. Dalam konteks Yesaya ini adalah tentang penghakiman. Sudah dijelaskan tadi. Dan kemudian yang kedua, Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Selalu tentang penggoncangan langit dan bumi di perjanjian lama, baik di dalam kitab Hagai dan lain sebagainya, menggambarkan tentang Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian yang ketiga, di dalam perjanjian lama penggoncangan bumi adalah tanda tentang bagaimana Tuhan berperang dari surga atas nama umat-umatnya. Kita sudah lihat bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan berperang demi orang Israel. Mereka hanya diam saja. Demikian pula dengan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi seperti juga peperangan 300 orang Israel melawan ratusan ribu dari orang Amalek dan Midian. Dan mereka berhasil karena Tuhan hadir di sana. Tuhan berperang dari sorga atas nama mereka. Kemudian menurut kitab Ibrani seperti yang sudah saya bacakan tadi, penggoncangan langit dan bumi berarti kehancuran kekuatan duniawi yang menganiaya umat Tuhan. Tertulis dalam Wahyu 13. Yang kedua, kehancuran kekuatan langit, iblis dan malaikatnya yang berdiri di belakang kekuatan duniawi yang mengendalikan mereka. Jadi goncangan terhadap langit dan bumi adalah di mana kehancuran itu akan nyata. Kehancuran dari siapa? Kehancuran dari iblis dan malaikatnya. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih penting adalah kapan dan bagaimana proses langit dan bumi itu digoncangkan. Kalau kita merujuk kepada apa yang sudah kita sampaikan tadi, pengertian tentang penggoncangan langit dan bumi, maka kita harus melihat bahwa kalau Tuhan mau datang dan menyelamatkan umatnya, itu terjadi, direalisasikan, digenapi pada waktu Yesus datang kali yang pertama. Bagaimana mungkin? Mari kita tilik Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 menceritakan juga tentang the great controversy itu antara setan dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Jadi peperangan ini dimenangkan karena Tuhan memberikan keselamatan. Dia yang adalah representatif dari Allah itu sendiri, Mikael, Yesus mengalahkan setan dan malaikat-malaikatnya. Kalau kita merujuk kepada ayat yang selanjutnya, dia katakan, maka marahlah naga itu, ayat yang ke-17, kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perang itu terus terjadi, tetapi kehadiran Tuhan, Yesus datang kali yang pertama memastikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, dan oleh karena mengandalkan korban darahnya, maka umatnya akan mendapatkan kemenangan. Jadi itu dimulai dari kedatangan Yesus kali yang pertama yang begitu menggoncangkan baik peradaban secara sejarah maupun kekuasaan di langit, yaitu para setan dan malaikat-malaikatnya. Kemudian bagaimana juga sekarang kita ada di dalam pemandangan penggoncangan itu.
di mana kita yang tinggal di bumi ini juga terlibat di dalamnya. Itulah sebabnya Nyonya White mengamarkan kepada umat-umat Tuhan, kita sedang menghadapi masa gawat. Kita perlu mempelajari fondasi yang sebenarnya dari iman kita. Kita perlu menyelidiki undang-undang untuk memeriksa kalau hak kemenangan kita yang diwariskan diberikan oleh Tuhan Yesus berdasarkan iman, itu akan tetap dipertahankan. Sebab kalau tidak, kita yang tinggal di bumi ini akan juga bisa disesatkan oleh kuasa-kuasa di langit itu. Kalau kita tidak tetap teguh kepada pendirian iman kita, maka kita pasti akan juga jatuh dalam penggoncangan itu. Namun, kabar baiknya adalah bagi orang-orang yang bertahan, maka Tuhan akan datang kali yang kedua. Tadi sudah diawali dengan pra-advent judgment ya, pengadilan pemeriksaan sebelum milenium, dan diakhiri pada waktu itu dengan kedatangan Yesus. Maka lebih ditegaskan lagi bahwa kuasa orang yang menyesatkan itu, iblis dan para antek-anteknya, sekarang telah mengalami benar-benar kekalahan. Walaupun kebinasaannya belum. Sebab kita tahu bersama kebinasaan yang terakhir dari kuasa-kuasa kegelapan itu adalah pada waktu Yesus bersama dengan Yerusalem baru akan turun, dan pada perang terakhir itu setan dan para malaikatnya juga akan dibinasakan. Kita tahu bersama doktrin gereja Advent bahwa pada waktu setelah milenium itu, maka Yesus bersama dengan orang yang sudah melakukan pemeriksaan turut mengambil bagian dalam pengadilan itu, turun dan kemudian terjadi perang. Di sanalah Tuhan akan membinasakan setan dan malaikat-malaikatnya. Jadi demikianlah proses langit dan bumi itu digoncangkan. Nah, bagaimana dengan penduduk bumi? Saya sudah katakan tadi, inilah saatnya kita untuk memberikan ketegasan tentang posisi iman kita untuk mengandalkan Yesus. Sebab tanpa iman kepada Yesus, maka sudah pasti kita akan kalah dan akan tergoncangkan. Jadi dengan demikian, mari kita tetap mengandalkan Yesus sebagai oknum yang dapat memberikan kemenangan kepada kita dalam segala macam penggoncangan yang terjadi baik di bumi maupun di langit. Terima kasih pendeta yang sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang kerajaan yang digoncangkan. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 27 dan 28 menyebutkan tentang kerajaan yang tak tergoncangkan ini. Tapi saya akan baca pada ayat 28 bagian yang pertama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ini adalah merupakan statement atau frase yang diambil menjadi judul pada pekan ini. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Menurut pelajaran sekolah Sabat hari Rabu, jadi saya menyebutkan referensi pelajaran sekolah Sabat hari Rabu supaya kita tahu, kita juga bisa mengikuti di dalam pelajaran sekolah Sabat. Dijelaskan di sana sebagai berikut. Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru, dan kita akan dibangkitkan dan memiliki tubuh yang baru. Kita berada di kota Yerusalem baru, kerajaan kekal dari Yesus Kristus adalah kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Dan siapakah yang akan hidup di sana? Orang-orang benar, saudara dan saya, orang-orang yang menerima penebusan Yesus Kristus akan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu, kerajaan surga. Kita akan tinggal bukan untuk sementara waktu, tetapi kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih pendeta. Dan bagaimana sebenarnya sistem ibadah di Bukit Sion atau di kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yang kita sudah sepakat tadi, ini semua menggambarkan kerajaan sorga. Ya. Apakah kita punya informasi di dalam Alkitab yang memberikan gambaran tentang penyembahan in heavenly places, ya, di tempat-tempat kudus di sorga? Apakah kita punya di dalam Alkitab? Jawabannya ada. Dan itu semua bisa kita temukan di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari buku Perjanjian Baru, Alkitab kita. Dan kalau kita belajar dari penyembahan di dalam buku Wahyu, worship in the book of Revelation, ya, maka kita akan temukan di sana penyembahan-penyembahannya, dan ada elemen-elemen yang kita temukan bahwa ternyata apa yang kita lakukan di bumi ini
sebenarnya sudah cukup merefleksikan apa yang terjadi, penyembahan yang terjadi di surga. Seperti contoh, ada beberapa yang saya mau bagikan. Ada penyembahan oleh karena menghargai karya penciptaan Tuhan, ya, Wahyu 4 ayat 11. Lalu kemudian ada penyembahan di mana menghargai kegiatan penebusan Kristus, menghargai Yesus sebagai juru selamat. Lalu kemudian menyembah Tuhan untuk menghargai penghakiman Allah yang adil. Itu ada di Wahyu 14, Wahyu 15, Wahyu 16, Wahyu 19. Orang menyembah Tuhan dan mengatakan sungguh Tuhan itu adil. Lalu kemudian ada juga penyembahan yang ada hubungan dengan pesta pernikahan anak domba dengan mempelai wanitanya, ya, Wahyu 19. Lalu kemudian penyembahan itu ada pujian dan juga ada ucapan syukur. Ada lagu, Wahyu 5, Wahyu 10, ya. Lalu kemudian ada doa, ada persembahan hadiah, ya, Wahyu 4, lalu kemudian Wahyu 5 dan Wahyu 7. Jadi elemen-elemen yang sebenarnya kita praktekkan selama ini, ya, di dalam ibadah kita, itu sebenarnya juga menggambarkan, mencerminkan apa yang terjadi di sorga, ya. Ada penghargaan tentang karya kreatif Tuhan, keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, ada persembahan, ya. Walaupun persembahan yang dicatat dalam kitab Wahyu adalah para tua-tua itu mereka mengambil mahkota mereka dan meletakkan di bawah kaki anak domba itu. Bukan dalam bentuk uang seperti yang kita praktikkan. Jadi sebenarnya ketika kita dengan tekun dan setia beribadah setiap hari Sabat di gereja kita masing-masing, maka kita sementara berlatih untuk suatu saat nanti beribadah di tempat, di kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Hanya ada satu yang saya lihat di sini yang mungkin aktivitas di sini yang tidak kita temukan di sorga. Aktivitas apa itu? Yaitu aktivitas untuk berbagi kabar keselamatan dengan orang lain. Di sorga nanti, saudaraku, kita tidak akan lagi menginjil. Di sorga kita tidak akan terlibat lagi dalam penyembahan penginjilan, ya, ibadah-ibadah penginjilan, di mana pada saat itu kita mengajar orang lain tentang kebenaran. Kita tidak lagi melakukannya. Itulah sebabnya di dunia inilah kesempatan bagi kita untuk menginjil, kesempatan bagi kita untuk memberitahukan kabar keselamatan bahwa Yesus adalah Raja, Dia adalah Imam, Dia adalah pengantara perjanjian baru, Dia telah mendirikan kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, dan barang siapa mau bisa menjadi bagian warga negara kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Amen. Kiranya kita menggunakan setiap waktu dan kesempatan kita untuk mengundang sebanyak-banyaknya orang menjadi bagian, menjadi warga negara kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kembali lagi kami boleh belajar firman Tuhan, mendiskusikan berbagi sudut pandang. Kiranya apa yang sudah kami lakukan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kami dan teristimewa juga boleh menjadi sebuah pelayanan bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Supaya benar-benar oleh pertolongan Tuhan kami dapat meneguhkan, menetapkan hati kami percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena sesungguhnya kerajaan itu, hak untuk menjadi bagian di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan sudah menjadi milik kami. Tolonglah kami supaya kami tidak melepaskan mahkota itu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap setia. Tolonglah kami supaya mengucap syukur dan menjadi penyembah-penyembah yang sejati, beribadah kepadamu sebagai respon karena kami telah diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Dalam pergumulan kami berserah kepadamu. Kiranya Tuhan tolong kami. Bukan hanya kami memastikan keselamatan kami di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetapi kami akan menggunakan setiap waktu selama kami di atas dunia ini untuk memperkenalkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kepada sebanyak-banyaknya orang, teristimewa mereka yang belum mengenal tentang Yesus Kristus. Terima kasih untuk pekabaran yang sudah kami dengarkan. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, Tuhan akan menerjemahkan lebih dalam di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.